Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Telah mengabarkan jenazah almarhumah Mbak Yani Mulyono telah sampai di rumah duka Purwosari Kediri pada pukul 22 waktu Indonesia Barat tanggal 5 November tahun 2024, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu ya guys. Udah nyampe di rumah duka. Mbak Yani Mulyono ini meninggalnya karena paginya itu mengeluh capek, terus sempat dibawa ke rumah sakit, terus sorenya itu meninggal guys. Ya perkiraan kena serangan jantung atau masuk angin duduk. Kurang lebihnya seperti itu. Kecapean lah. Dan inilah daftar ketujuh almarhumah PMI Hong Kong yang telah gugur ya guys, dari Oktober sampai November tahun 2024. Mbak Yani Mulyono pada hari Kamis 10 Oktober tahun 2024. Dan Mbak Suryati umur 49 tahun, Mbak Sriningsih umur 47 tahun, Mbak Sarti umur 42 tahun, almarhumah Mbak Siti Maimunah, Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ini satu ART asing yang tidak disebutkan namanya guys. Dan ini harinya itu sama dengan si Meivi Novitasari ditemukan pada hari Senin. Pada tanggal 28 bulan 10 2024, Senin pagi. Al-Fatihah buat 7 almarhumah TKW Hong Kong yang telah gugur, yang telah berpulang. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah, amin. Ini himbauan buat teman-teman ya, dimanapun kalian berada, kerja di manapun, luar negeri manapun, gak cuma di Hong Kong ya, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia. Kalau sekiranya kalian itu disuruh ngelap jendela, terus sangat membahayakan keselamatan kalian, itu wajib ditolak ya guys. Risikonya itu sampean sendiri yang menerimanya. Rasain, wajib ditolak. Kalau majikan nyuruh bersih-bersih jendela, kalau nggak ditolak itu ya ngomong baik-baik. Kalau nggak, kalian itu bisa ngakalin tangannya aja yang keluar, jangan badannya keluar. Kita nggak pernah tahu ya guys, kita ini kepleset terus jatuh karena kita ini gemuk. Ya kita nggak tahu ya, yang namanya nasib, yang namanya apes itu nggak ada di kalender, nggak ada tertulis di kalender guys. Jadi sekali lagi ya guys, ini untuk saling mengingatkan saudara kalian, tetangga kalian, siapapun yang mau diingatkan ya guys. Kalau mau keluar negeri tanpa proses, misalnya ada ajakan keluar negeri tanpa proses, langsung berangkat dapat pesangon, yang di rumah ditinggali duit, hati-hati jangan sampai tergiur gaji gede, janji manis. Yang namanya kerja di luar negeri itu nggak ada yang enak ya guys. Nggak cewek, nggak cowok, itu butuh proses yang panjang. Di PT dulu, minimal itu medical fit dulu, terus tinggi badan. Itu penting guys. Penting banget, nggak ada orang kerja di luar negeri itu nggak harus belajar bahasa, nggak harus medical, nggak harus, pokoknya nggak ruwet-ruwet kayak gitu, nggak harus nunggu di PT. Itu sangat 1000 banding 1 guys. Nggak ada yang namanya kerja di luar negeri, dimanapun kita berada, itu untuk menentukan nasib-nasiban. Negara yang kita tuju belum tentu itu juga cocok buat kita, belum tentu rezeki itu ada di kita, rezeki kita ada di sana. Ada kok yang kerja udah nyampe Hong Kong itu dibalikin lagi karena belum ada rezekinya di situ guys. Tapi kita juga tidak boleh menyerah, terus berusaha. Kalau nggak di Hong Kong ya bisa di negara lain. Jadi yang ke luar negeri, kalau kerja di luar negeri itu ya minimal sehat jasmani rohani, bisa bahasa. Yang nggak belajar bahasa itu ya guys, cuman di Malaysia dan di Arab Saudi. Itu tidak diharuskan bisa bahasa, yang penting bisa kerja.
Tapi itu pun harus resmi guys, butuh proses, nggak ada yang cucu terbang. Kalau kita gampang kena rayuan, terus kita terbang, kalau udah nyampe luar negeri, kita mau minta tolong siapa? Bisa minta tolong lewat sosial media. Lah kalian itu tempatnya dimanapun kita nggak tahu. Kalian juga nggak tahu tempatnya ada di mana, di ruangan mana, di alamat mana. Ya misalnya kalian itu minta tolong, tempat kalian itu di tengah hutan, cuma tahu negaranya aja. Gimana orang mau bisa nolong? Pikirkan seperti itu ya guys. Yang namanya kerja itu nggak ada yang enak ya guys ya. Jangankan di luar negeri, yang gajinya berjuta-juta. Di Indonesia aja kalau kita kerjanya nggak bisa, terus nasib kita kurang beruntung, itu aja kita bisa dapat. Banyak kan kerja di Indonesia itu yang dapat siksaan. Di mana-mana intinya kalau kita kerja itu nggak ada yang enak ya guys, dan semua itu tergantung nasib kita dan tergantung kita juga bisa apa enggaknya menyesuaikan dimanapun kita berada.